teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Jerry dengan NPM 2241291. Nah, di sini saya ingin membuat video tentang gimana kita menguji data di Smart PLS. Nah, di sini saya ingin menjelaskan dulu judul dari artikel saya. Nah, di sini judul artikel saya adalah mengeksplorasi niat perilaku Gen Z untuk menggunakan mobile banking syariah dengan perspektif UTAUD. Nah, di sini tujuannya itu lebih ke Islamic mobile banking tapi yang digunakan oleh non-muslim. Nah, di sini adalah model penelitian saya, yaitu dengan model UTAUD. Yang pertama itu performa ekspektansi dengan variabel dependennya itu behavior intention to adopt Islamic mobile banking, dan selanjutnya itu ada effort ekspektansi, social influence, sama faculty condition. Nah, di sini model saya itu ada salah satu moderasi, yaitu kepercayaan. Nah, jadi di model saya ini kepercayaan itu saya taruh di variabel moderasi. Nah, di sini yang moderasinya itu cuman tiga variabel, yaitu performa ekspektansi, effort ekspektansi, sama social influence. Nah, di sini kita sebelum uji data, sebelumnya kita harus menyiapkan salah satu data dulu, yaitu data dari Google Form. Yaitu ini adalah data-data saya. Ini performa ekspektansi, ini effort ekspektansi, ini social influence. Nah, di sini ketika kita mau menguji data, kita harus membuka dulu nih Smart PLS. Nah, tadi di Smart PLS ini kita harus coba, kita buat ulang project aja ya. Uji data Jerry. Oke. Kita buat file baru saja. Nah, di sini uji datanya itu kita harus masukin jumlah responden yang telah kita kumpulkan. Nah, jumlah responden yang telah saya kumpulkan itu adalah 200. Sorry guys, di sini jumlah responden yang saya dapat itu adalah 450. Nah, di sini ada, setelah saya siapin, ini adalah variabelnya. Nah, di sini saya menjelaskan dulu ya, gimana kita membuat variabel-variabel seperti ini. Saya delete ulang aja ya. Oke, kita buat ulang saja ya. Nah, di sini kalau mau buat variabelnya, ini ada 4 variabel sama dengan variabel yang saya gunakan, yaitu dengan satu dependent dan satu moderasi. Oke. Setelah itu, kita harus konekkan dulu nih dari variabel independent ke variabel dependent. Nah, kita harus pasangkan dulu, harus konekkan dulu. Oke. Nah, dengan variabel moderasi ini, kita juga harus ke variabel dependentnya untuk uji coba. Nah, kalau kalian nggak masukin ke variabel independen dari variabel ininya, variabel moderasinya, nanti data kalian mungkin nggak kedetek guys. Nah, di sini ada variabel saya 3 ya. Oke, kita buat agak panjang sedikit nanti karena ada moderasi. Oke. Oke, setelah itu saya ganti nama dulu ya. Karena variabel dependent saya itu adalah performa expectation, jadi saya singkat aja jadi PE. Lalu selanjutnya ada effort expectancy jadi EE, sama social influence jadi SI, sama financial conditions FC. Oke, jadi ini adalah behavior intention to use, jadi saya buat BII saja. Ini kita tutup aja ya. Oke. Sorry guys. Nah, oke. Nah, ini adalah variabel moderasi saya adalah trust. Oke. Nah, di sini kita harus masukkan dulu data-data variabel kita itu. Bentar, nomor indikatornya. Oke, nomor dari nomor 1. Oke. Di sini kalau kalian mau masukin data, kalau biar cepat ya,
itu kalian tekan Ctrl, lalu kalian klik mouse di yang sebelah kiri, lalu kalian tekan aja kontrolnya, jangan dilepas. Lalu kalian langsung pindahin dari mouse-nya, tekan saja, langsung masukin datanya. Boom, selesai. Oke, selanjutnya dengan cara yang sama. Oke, baru dengan cara yang sama lagi, social influence, masukkan. Kalian harus masukin data sesuai dengan variabelnya ya, dengan respondennya. Oke, selesai. Ini adalah BI atau behavior intention to use. Kita masukin dulu datanya. Karena biar nggak keganggu nanti, jadi datanya saya pindahin dulu ke atas ya guys. Nah, oke. Nah, ini adalah moderasi trust. Oke. Nah, setelah itu, sebelum kita moderasikan efeknya dulu, kita harus cek dulu data kita itu valid apa tidak. Karena data yang saya siapin itu harus dicek dulu. Nah, ceknya itu ke outer loading ya, outer loading. Nah, kalau misalnya data kita udah hijau, berarti tandanya data kita udah valid. Data kita udah valid berarti kita udah boleh coba uji data. Atau enggak kita cek VIF. Nah, di sini VIF kita semua hijau ya, nggak ada yang merah, berarti data kita artinya valid. Oke, kita boleh cek R-square juga. Setelah itu kalau ketika kita mau menguji data moderasi kita, nah, jadi di sini cara moderasi efek kan. Nah, kita tekan aja nih variabel ini, moderasi efek. Setelah itu kita tekan ke variabel independennya. Oke, variabel independennya, lalu kita moderasi itu, kita mau moderasikan trust, variabelnya trust, lalu ke PE. Oke, ini adalah moderasi yang pertama yang mau kita buat. Lalu kita boleh taruh di sini di bawahnya, lalu kita ganti ubah nama jadi PEXT. Itu artinya performa ekspektasi yang dimoderasikan oleh trust. Oke, selanjutnya dengan cara yang sama. Oke, dengan cara yang sama, ini adalah extras. Oke, lalu moderasi lagi, trust ke SI. Oke, selanjutnya lagi. SI extras. FC extras. Setelah itu baru kita calculate, baru ke bootstrapping. Kita harus ke bootstrapping dulu, baru kita start calculate. Nah, ini guys. Nah, cara kita melihat data kita signifikan apa tidak, itu kita lihat dari p-value kita. Kalau misalnya p-value kita semuanya hijau, berarti p-value-nya itu tidak lebih dari 0,5, berarti tandanya data kita itu signifikan. Nah, tapi di signifikan dia ada dua, ada signifikan positif seperti yang EE ke BI ini, atau enggak signifikan negatif dari effort ekspektasi itu dimoderasikan oleh trust. Nah, sini ada salah satu variabel saya yang tidak signifikan, yaitu dari variabel performa ekspektasi yang dimoderasikan trust. Oke, di sini data saya tidak valid karena p-value-nya itu lebih 0,5. Lalu untuk variabel yang lain itu signifikan, dia tetap signifikan guys. Tapi di variabel kita dia signifikannya ada dua jenis. Ada signifikan positif sama signifikan negatif. Cara melihatnya itu dari sampel min kita. Nah, dari sampel min kita. Misalnya dari sampel min kita hasilnya negatif, berarti artinya itu dia signifikan, tapi negatif. Nah, tapi datanya tetap valid.
Lalu dia ada signifikan positif, berarti tandanya datanya valid dan signifikannya positif. Jadi bisa dipakai. Oke. Oke, setelah itu berarti uji data kita selesai, dan dari hasil uji data ini kita boleh taruh ke dalam artikel kita, artikel jurnal kita. Oke. Sekian, terima kasih. Selamat malam.